Tuhan Yesus, kami telah bersyukur dan sambut ibadah ini. Haleluya. Amin. Kau
kasih Tuhan, Kau menjadikan kami semua indah dalam pandangan mata Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kami. Tuhan tidak pernah melihat apapun kesalahan kami. Tapi yang Tuhan tahu bahwa kami semua berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bangga punya Tuhan, punya Allah seperti Engkau yang terus peduli dan terus memperhatikan setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap buatan tangan-Mu sendiri. Karenanya Tuhan kami bersyukur 1 minggu lamanya kami dipisahkan oleh kesibukan kami masing-masing pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha bisnis, pekerjaan kami masing-masing Tuhan. Tapi Tuhan pertemukan lagi kami hari ini. Kami ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Kami mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan kalau kami hidup dan kami sehat, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan ini. Karena itu tidak punya alasan untuk tidak kami bersyukur kepada Tuhan. Kami tidak punya alasan untuk tidak beribadah, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan sudah baik dalam hidup ini. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Bahkan kami sudah memuji-muji dan menyembah Tuhan saat ini. Terima setiap puji-pujian kami, terima setiap ungkapan syukur kami yang keluar dari hati kami yang paling dalam. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Biar semua ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan juga mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi kami semua melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar bukan hamba yang berkata-kata, tapi kuat kuasa Roh Allah yang kuduslah yang berkata-kata buat kami semua dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biar kami semua boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, tetapi juga dapat mempraktekkan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami tidak pernah izinkan ada kuasa lain yang mengganggu konsentrasi kami untuk dengar kebenaran firman Allah. Karena itu kami sepakat tolak hadir dalam nama Yesus Tuhan, sehingga tempat ini yang berdaulat hanya kuasa Roh Allah yang kudus dalam memberkati kami semua melalui kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur lagi kepada Tuhan ya. Hari ini tanggal 9 ya, tanggal 9 di bulan Februari ya. Haleluya, puji Tuhan. Makin dekat tanggal 14 ya, yaitu hari Valentine. Haleluya ya. Hari kasih sayang. Jadi bulan Februari ini memang dikenal sebagai hari kasih sayang ya. Sayangnya tidak kena pas hari Minggu ya. Kalau pas 14 saya cari lihat 14, kalau pas hari Minggu akan buat event sedikit di mana suami istri akan memberikan setangkai bunga sebagai tanda kasih sayang. Tapi tidak pas hari Minggu. Saya cek, aduh, haleluya, padahal itu kalau pas hari Minggu saya akan buat momen yang tak bisa dilupakan. Haleluya. Artinya mengenang masa-masa lalu buat suami istri yang dulu itu biar hujan jemput. Haleluya. Seperti saya ingat masa lalu ya. Bapak Ade, karena istri saya ini kan kita cinta bersemi di Manokwari. Jadi waktu di Manokwari kami tinggal dengan Bapak Ade. Jadi Bapak Ade ini setiap kali keluar dia bawa baju, bawa pisau. Jadi dia sengaja kasih lihat saya begitu. Seolah-olah saya supaya takut jangan pergi apel dulu setelah apel. Tapi tidak, demi cinta balik akan ku tak ku perhitungkan. Haleluya ya. Gunung akan ku daki, lautan akan ku seberang. Haleluya ya.
Jadi waktu itu saya ingat itu, makanya kalau pas hari Minggu saya akan buat sebuah acara yang khusus, tapi ini khusus yang sudah menikah, ya. Kalau anak muda mungkin bisa, tapi sesama anak muda. Saya sudah mau pergi beli bunga-bunga ini. Haleluya. Saya sudah bilang mau beli bunga untuk kasih, diam-diam kasih sama baik wanita, ibu dan bapak. Jadi diam-diam, dia semua tidak tahu. Tapi ya saya harus buka karena tidak pas hari Minggu. Tidak mungkin saya buat di hari-hari yang lain, kan begitu. Tapi ya kalau Bapak Ibu ini hanya sebagai informasi saja, kalau Bapak Ibu mau buat di rumah, saya pikir itu baik. Ya. Setahun sekali tiba-tiba ada suami datang, "Ma, selamat hari kasih sayang." Boleh. Haleluya. 1 tahun 1 kali kan bisa kok minum obat apa tadi malam? Haleluya. Tapi saya mau beritahu buat saudara, salah satu cara iblis untuk merusak hubungan keluarga, dia buat supaya hubungan itu kaku, tidak ada romantis di dalam. Itu strategi iblis. Sementara kalau Roh Kudus dia mau kita selalu romantis, bilang dia jangan romantis. Haleluya. Tapi kekakuan itu memang diciptakan oleh iblis. Haleluya. Makanya Alkitab bilang begini, jangan beri kesempatan kepada iblis. Sedikit pun jangan kasih celah, termasuk tadi romantis itu. Haleluya. Dulu romantis. Waduh, kalau nggak lihat itu, haleluya. Ya, saking romantisnya main di belakang-belakang, sembunyi-sembunyi. Sekarang anak sudah cucu tidak romantis, salah. Cinta itu bertumbuh terus sampai mati. Haleluya. Jangan cinta awalnya itu besar, lama-lama menurun sampai sudah tidak ada rasa. Rasa itu harus terus dikembangkan. Amin. Bapak-bapak, rasa itu harus terus dikembangkan. Jangan Anda mati rasa, tidak bisa. Haleluya. Ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu itu rasa itu harus dikembangkan dari hari ke hari, di-upgrade. Ya? Ibu-ibu harus di-upgrade. Firman di-upgrade. Ya kan? Tidak ada lihat lagi macam sudah bosan kan? Tidak bisa. Salah itu. Ya. Tapi cinta itu harus terus dikembangkan, di-upgrade. Haleluya. Ya. Salah satu syarat supaya cinta itu, rasa itu di-upgrade atau dikembangkan itu, tolong baik laki-laki maupun perempuan, baik bapak maupun ibu, tolong juga itu diperhatikan. Karena di mana-mana itu mata itu selalu mempengaruhi cinta itu atau itu rasa itu terupgrade itu dari pandangan mata. Jadi tolong juga ibu-ibu biar di rumah bagus-bagus sedikit. Jangan kan ada pakai istri, sudah laku sudah. Tidak boleh pakai cara semboyan, sudah laku mau apa lagi? Tidak boleh.
Di rumah itu harus yang bagus sedikit lah. Begitu. Jangan sudaster baru bolong sana bolong sini. Baru tidak bau harum sedikit. Aduh. Haleluya. Mami gembala itu biar di rumah tuh harum terus. Makanya saya kan macam lain kan. Karena itu saya juga jaga itu. Saya juga harus rapi, harus pakai. Jadi jangan kita asal, apalagi bapak-bapak ini kalau suka pakai celana pendek, buka baju, keringat. Ya, bayangkan istri di kantor ada laki-laki lewat harum, datang di rumah bau busuk. Aduh, gimana? Tiap hari saya di kantor, teman kerja, so ganteng, harum, datang di rumah, laki-laki keringat. Ya tolonglah. Karena itu salah satu yang membuat. Ya, bayangkan kalau suami juga mandi bagus, ya, bedak, muka bagus. Ya. Jadi biar bagaimana istri juga. Ini istri memang lagi beban berat. Tambah laki model begitu ya. Haleluya. Jadi ya saya berharap di bulan kasih sayang ini, saya tidak tahu Anda punya planning, tapi saya sebagai gembala memberikan masukan, buatlah sesuatu di tanggal 14. Amin. Haleluya. Karena saya juga mau buat itu. Haleluya. Ya hadiah, sebenarnya hadiah itu tidak perlu besar-besar, tapi perhatian itu yang paling luar biasa. Karena perempuan itu mereka lebih banyak bermain perasaan. Amin. Iya. Kalau laki-laki itu banyak main logika, tapi perempuan itu main perasaan. Makanya perasaan itu harus dijaga. Jangan sampai dia hilang rasa. Nah, saya bilang kiri kanan, jangan sampai dia hilang rasa. Mari kita lihat firman Tuhan dulu hari ini dalam Matius pasalnya yang ke-11. Kita akan baca ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat 30 ya. Firman Tuhan Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat 30. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau saudara perhatikan mulai ayat 28 sampai dengan 30 ada 3 janji Tuhan buat para pengikutnya. Ya, murid-murid pada saat itu ya, dan orang-orang yang sudah percaya Yesus pada saat itu. Minimal ada 3 kalau saudara perhatikan janji Tuhan. Yang pertama dikatakan akan memberi kelegaan. Yang kedua ayat 28 dibilang di 29 akan diberi apa? Ketenangan. Dan yang ketiga akan diberi keringanan. Hidup itu ringan, tidak berat. Jadi 3 janji Tuhan ini buat murid-murid pada saat itu dan orang-orang yang sudah banyak mengikut Yesus, yang sudah percaya Yesus pada saat itu. Perhatikan sekali lagi, sudah ada 3 janji Tuhan di sana. Ya, yang pertama akan diberikan kelegaan, yang kedua akan mendapat ketenangan, dan yang ketiga
bebannya akan menjadi ringan. Artinya hidup itu tidak berat. Hari-hari ini banyak orang bilang, aduh hidup terlalu berat. Saking banyaknya pergumulan, banyaknya masalah, banyaknya persoalan, sampai dia bilang berat. Padahal sendiri kalau kita lihat firman Tuhan, Tuhan Yesus memanggil atau undangan. Perhatikan ayatnya 8, marilah kepada. Haleluya. Marilah kepada, artinya ini undangan dari Yesus. Undangan Yesus kepada murid-murid pada kali itu nggak main-main. Undangan Yesus itu serius buat murid-murid. Kenapa? Karena Tuhan tahu mereka akan menghadapi banyak persoalan dan pergumulan. Sehingga dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa di sini yang rasa-rasanya punya beban? Ya, haleluya. Mungkin kita punya beban persoalan, beban pergumulan, beban keluarga, pekerjaan, bisnis, karir, ya, pendidikan bagi yang masih dalam pendidikan, ya, punya beban lagi cari pekerjaan. Ini pergumulan, saudara. Dan saya yakin ini bagian daripada yang Yesus katakan yang letih lesu dan berbeban berat. Kita perlu tahu bahwa setiap hari kita tidak pernah luput yang namanya pergumulan. Ya, semua orang, dalam surat Petrus berkata bahwa semua manusia di bawah kolong langit ini, di dunia ini, punya penderitaan yang sama. Artinya punya pergumulan. Tidak ada yang lolos dari yang namanya berbeban berat. Atau ada di sini yang tidak ada beban berat? Angkat tangan yang tidak letih lesu dan tidak berbeban berat. Tidak ada. Artinya bahwa kita semua punya beban berat, punya beban, ya. Berat itu berdasarkan kapasitas, berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Ya, dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, di sana dikatakan pencobaan-pencobaan yang datang kepada mana, pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatannya. Dan pada saat pencobaan itu datang, firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Relevansi dengan kebenaran firman Tuhan di sini, bahwa Tuhan Yesus bilang begini, marilah kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat. Ada 3 janji di sana, saudaraku, yang Tuhan Yesus kasih. Yang pertama, Tuhan bilang dia akan memberikan kelegaan. Yang kedua, dia akan memberikan ketenangan. Dan yang ketiga, dia akan memberikan kita keringanan. Ringan menghadapi hidup ini, saudara. Haleluya. Saudara mau diberikan kelegaan, amin. Saudara mau hidup ini tenang, amin. Haleluya. Nah, saya menemukan, saudaraku, yang Tuhan Yesus kasih. Saya coba merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga muncul sebuah pertanyaan bagi saya. Ya, bagaimana supaya kita bisa dapatkan janji Tuhan ini? Yaitu pertama, kelegaan. Karena hampir semua orang, saya pikir, ya, membutuhkan hal ini. Kelegaan, kemudian ketenangan, dan menjalani hidup ini tidak berat. Haleluya. Karena tidak mungkin Tuhan bicara kalau tidak menjadi kebutuhan manusia. Amin. Tidak mungkin, saudara. Karena Tuhan tahu, Yesus tahu betul bahwa murid-murid membutuhkan ini. Murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya pada saat itu, Yesus tahu betul mereka membutuhkan apa yang disebut dengan kelegaan. Mereka membutuhkan apa yang disebut dengan ketenangan. Mereka membutuhkan apa yang disebut dengan hidup itu ringan. Beban itu ringan, bukan berat. Haleluya. Dan relevan dengan kita sekarang. Saya yakin kita juga membutuhkan ini, saudara. Haleluya. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan bicarain. Karena Tuhan tahu sebenarnya
kehidupan kita. Tuhan tahu sebenarnya kebutuhan kita sebagai manusia. Dia yang ciptakan kita. Dia tahu kebutuhan kita. Haleluya. Nah, kebutuhan apa? Menurut Tuhan Yesus di sini ada 3 itu. Pertanyaannya, Pak, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan yang namanya kelegaan? Ya, kalau saudara cari tahu kelegaan itu apa? Kelegaan itu sesuatu kondisi keadaan yang kita dapatkan pada saat kita baru saja selesai melakukan seperti contoh ujian. Nah, contoh ada ujian, selesai ujian itu langsung lega. Nah, itu. Tapi waktu belum ujian itu masih pikiran bunda gulana bagaimana cara mengisinya, bagaimana bisa apakah benar atau tidak. Tapi setelah selesai mau benar ke salah kita rasanya lega. Itu contoh. Ya. Ada lagi contoh lain lega kalau saudara pernah lihat iklan obat obat sesak napas. Nah, itu iklannya kan orangnya di apa? Nah, itu. Kalau sudah lihat iklan itu obat napasin itu ya, dia diikat. Begitu dia minum obat, langsung ikatan itu terlepas, lega. Kira-kira itu bahasa tepatnya daripada lega. Jadi kita seperti itu Bapak Ibu. Setelah kita punya beban, persoalan, pergumulan yang berat, tapi tiba-tiba itu dilepaskan, itu disebut lega. Haleluya. Dan Tuhan tahu murid-murid membutuhkan itu. Karena itu dia bilang, marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, dia akan berikan kelegaan. Yang kedua, ketenangan. Tenang. Banyak orang sekarang sudah tidak tenang dengan isu, informasi, berita. Kadang-kadang kita sudah tidak tenang. Ya, makin kemari orang bukan makin aman, tapi makin jahat, tambah jahat. Jadi orang kadang-kadang, saya ini kalau anak pulang sudah lat, saya sudah telepon, sudah lat, cepat pulang. Karena, waduh, sudah macam-macam. Yang ada di pikiran tidak tenang. Hidup itu tidak tenang sudah. Apalagi kalau kita bepergian naik pesawat satu keluarga itu paling tidak tenang. Ini kalau ada apa-apa ini kira-kira satu keluarga naik pesawat. Coba 2 saja kayak yang lain tinggal. Ini pas satu keluarga naik satu pesawat. Baru tujuan Jepang ke Korea. Oh haleluya. Itu pikiran itu kemana-mana. Ini kalau kita selesai, kira-kira apa jadinya? Ini pikiran, ini membuat orang tidak tenang. Ya. Jadi saudara yang mau bepergian, haleluya, banyak berdoa sama Tuhan. Nah, tapi kalau suami yang pergi, istri tinggal, istri pergi, suami tinggal, itu nggak apa-apa, ada yang urus. Haleluya. Meskipun harus berpindah tangan yang lain. Haleluya. Karena memang begitu sudah. Dan saya percaya kita juga pasti membutuhkan yang namanya ketenangan. Lalu yang disebut dengan ringan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebannya ringan. Ini pasti kebutuhan manusia dan Tuhan Yesus tahu. Persoalannya, pertanyaannya bagaimana kita bisa dapatkan apa yang Tuhan undang di sini, apa yang Tuhan Yesus bilang. Haleluya. Yang pertama yang saya temukan kebenaran firman Tuhan itu kita bisa mendapatkan janji Tuhan, yaitu kelegaan, ketenangan, dan beban ringan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama saya temukan di sini ayatnya yang ke-25 dibilang, pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai,
tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya. Orang kecil di sini saya berpikir kecil badan, sehingga dalam hati saya ini kalau kecil badan tersinggung yang besar-besar badan ini, ya, karena rahasia itu hanya dibukakan kepada orang-orang kecil. Kalau orang-orang besar tertutup, wah ini bahaya ini. Ini kita bisa, tapi ternyata bahasa yang dimaksud dari sini orang itu orang yang merasa diri, orang yang tidak merasa diri sok tahu. Haleluya. Jadi orang kecil di sini maksudnya orang itu tahu diri. Haleluya. Atau dengan kata lain, orang itu memiliki kerendahan hati. Itu. Jadi kalau kita mau mendapatkan apa yang Tuhan janjikan di sini, saudara yang Tuhan Yesus, yang pertama itu kita harus memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil di sini punya makna orang yang memiliki kerendahan hati. Haleluya. Bukan kecil badannya, bukan, saudara. Sebab kalau kecil badan, bagaimana yang besar badan? Berarti firman Tuhan ini tidak adil, kan begitu. Tapi ternyata bahasanya ke sana, saudara, ya. Memang bahasa Indonesia kita ini kan, jujur saya berulang-ulang beritahu, bahasa Indonesia kita ini kadang-kadang tidak terjemahnya itu kurang sampai kepada maksud daripada bahasa yang sebenarnya, ya. Jadi yang pertama yang saya temukan dari kebenaran firman Tuhan ini, orang yang mau mendapatkan yang dijanjikan Tuhan, yaitu kelegaan, ketenangan, dan beban ringan itu, saudara, kita harus punya kerendahan hati. Amin. Haleluya. Sama seperti Tuhan kasih contoh sama murid-murid waktu mereka berpikir siapa yang akan jadi menteri dalam negeri, siapa yang akan jadi menteri luar negeri, murid-murid. Kemudian Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil. Nah, itu dia. Ya, Tuhan bilang kalau kau mau jadi yang terbesar, kau harus seperti anak kecil. Jadi anak kecil itu masih polos, jujur, itu semua, rendah hati. Kira-kira itu maksud kebenaran firman Tuhan, untuk kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan bilang, kelegaan, ketenangan, dan beban ringan menjalani hidup ini, saudara. Kita harus jadi orang yang memiliki kerendahan hati. Jangan jadi orang yang sombong, angkuh. Haleluya. Seolah-olah dia sudah tahu semua, ya, menganggap diri lebih daripada Tuhan malah. Ini yang bahaya, saudara, ya. Kita tidak mungkin, saudara, kita tidak mungkin akan dapatkan janji Tuhan ini, kelegaan, ketenangan, dan beban ringan, selain kita mau menjadi orang yang memiliki kerendahan hati. Amin, saudara. Amin. Rendah hati. Haleluya. Kalau kita rendah hati, ya jadi seperti orang kecil begitu. Haleluya. Jadi orang kecil di sini bukan berarti kita tidak hebat. Tolong, ya. Yang dimaksud Tuhan di sini, orang kecil itu bukan berarti kita bukan orang yang luar biasa. Tidak, kita orang hebat, saudara. Amin. Tapi karakter atau sifat kita, sikap kita itu yang seperti orang kecil. Amin. Coba saudara, saya kasih contoh, lihat orang besar dan orang kecil. Padahal ini sama-sama besar ini, ya. Contoh misalnya di kantor. Biasakan kalau bupati dibilang orang besar, betul nggak? Ya. Terus kalau dia pegawai tapi nonjok, dia bilang ini orang kecil. Nah, kira-kira begitu. Dan kalau orang kecil itu kasihan, dia mau apa? Dia nggak bisa bikin apa-apa. Haleluya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita mau mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, yang pertama itu dia, Tuhan, Engkau nyatakan kepada orang kecil.
sekali kita jadi orang yang marah, yang sadar akan diri ini, bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini cuma hidup dari kemurahan. Kita ini cuma hidup dari Sang Pemberi. Haleluya. Makanya kita harus lebih mengasihi Sang Pemberi daripada pemberian. Haleluya. Kalau Tuhan kasih kita segala-galanya, jangan hatimu ke situ. Jangan hati kita itu kepada apa yang diberikan, tapi kita hati ini harus kepada siapa yang memberi, Sang Pemberi. Haleluya. Jadi kita harus menjadi orang, saya bahasakan menjadi orang yang rendah hati. Tidak jadi orang yang angkuh. Haleluya. Amin, saudara. Bilang kiri kanan, jadi orang yang rendah hati. Haleluya. Kalau kita rendah hati, dengar Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat Tuhan akan berikan kelegaan. Tuhan beri kita ketenangan. Dengan ini semua dicari oleh manusia hari-hari ini, dan kita akan diberikan keringanan menjalani hidup ini. Sudah banyak orang yang saya dengar bilang hidup ini berat. Tahun 2025 ini tahun berat. Dengar, saya mau kasih tahu, kalau kita pakai konsep Alkitabiah, dunia boleh mau bilang berat, tapi firman Tuhan selalu menjamin orang-orang yang rendah hati pasti akan melihat pertolongan Tuhan. Haleluya. Jadi harus rendah hati. Bapak sama ibu rendah hati, ibu sama bapak rendah hati. Haleluya. Jangan karena ibu lebih besar penghasilan langsung mulai, siapa kau? Kasihan. Kau gaji berapa? Berapa gajimu? Bayangkan ada ibu kalau begitu, tapi di sini tidak ada. Ya, di sini tidak ada. Begitu sebaliknya bapak-bapak kalau gaji lebih besar, jangan anggap enteng sama P3K saja. Haleluya. Sampai saya lihat ada TikTok itu P3K. Dia berjalan pertama baru tukang bakar bilang ini, beli ikan, hilang. Haleluya. Hari kedua dia datang kan, dia mau beli ikan, dia beli apa? Ikan. Oh, P3K, tambah satu. Cuma beli satu, tambah satu, dua. Nanti kalau saya lihat panggil P3K ya, Pak P3K. Haleluya. Mohon maaf yang P3K. Habis dia ambil ikan, dia jalan. Baru yang tukang bakar, Pak P3K. Kenapa? Wah, ya. Yang kita sebelah dia betul, Pak P3K. Akhirnya panggil Pak P3K. Wah, habis. Baru P3K sudah sombong. Tapi bukan yang P3K yang ada sini. Saya bilang, wah, jadi sekarang ini lagi tren P3K itu. TikTok P3K. Luar biasa. Kita harus rendah hati. Amin. Jadi yang P3K di sini, ya jangan Anda seperti yang di TikTok situ, ya. Yang sampai kalau ada loh, saya juga mau panggil Anda Pak P3K. Yang penting kantong keluar. Haleluya. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Kita harus jadi orang kecil. Jadi orang kecil bukan tidak jadi orang hebat, beda ya. Jadi beda orang kecil dan orang hebat. Orang kecil bisa hebat. Haleluya. Tapi yang dimaksud dengan orang kecil sini, orang yang rendah hati. Orang yang tidak angkuh, tidak menganggap orang lain itu di bawah dia. Itu maksudnya, saudara. Kita tidak jadi orang rombok. Kalau bahasa Turki rombok kadang.
main dekat ya. Baru diangkat saja, dulu waktu belum diangkat ketiga, shalom, tunduk gitu, shalom. Begitu sudah diangkat ketiga, haleluya. Dulu rumah masih gubuk, masih tidur di papan. Haleluya. Sekarang, raja kalah. Langsung siapa ya? Siapa di luar? Ada om bilang ada tidur. Bayangkan orang situ berbilang, bayang dia pernah bilang ada tidur. Padahal dia tidak tidur. Jangan. Haleluya. Kalau ada tamu, apalagi satu jemaat, satu komsel lagi. Haleluya. Karena dia tahu dia datang tidak bawa duku bayi. Sebenarnya duku bayi bawa pulang. Haleluya. Makanya saya siapapun tuh saya lihat di sini. Oh ini cek. Yang sampai tolak ada bawa berkat. Haleluya. Jadi itu ya, kita harus jadi orang yang rendah hati. Yang kedua, haleluya. Yang kedua, saudara perhatikan ayatnya yang ke-26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Haleluya. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Yang kedua, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, jadi orang yang berkenan pada Tuhan. Haleluya. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan janji Tuhan ini selama saudara dan saya tidak menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan sama dengan kita hidup ini selalu menyenangkan Tuhan. Hidup ini selalu membanggakan Tuhan. Hidup ini selalu membuat Tuhan melihat kita, dia suka. Bukan sebaliknya. Haleluya. Jangankan Tuhan, saudara. Saya mau kasih tahu, tetanggamu saja kalau dia nak senang saudara, meskipun makanannya sampai busuk, dia tidak akan kasih saudara. Tapi kalau tetanggamu sudah senang kita, jangankan makanan. Haleluya. Waktu dia beri ikan, dia langsung bilang kasih sebagian ke tetangga, sebagian kita, karena sudah senang. Begitu juga dengan Tuhan. Selama saudara dan saya hidup berkenan pada Tuhan, ya, kata ya Bapa itulah yang berkenan kepadamu, itu hubungannya dengan ayat sebelumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari belajar jadi orang yang menyenangkan Tuhan. Jangan cuma pintar menyanyi. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kita nyanyinya luar biasa, tapi kehidupan kita sehari-hari tidak menyenangkan Tuhan. Haleluya. Kehidupan kita sehari-hari bukan menyenangkan Tuhan, tapi sebaliknya kita mengecewakan Tuhan. Bagaimana bisa kita mendapatkan kelegaan? Bagaimana bisa kita mendapatkan ketenangan? Bagaimana bisa Tuhan kasih beban kita ringan? Ya. Sementara hidup ini tidak menyenangkan Tuhan. Sudah. Jangankan tetangga, tadi saya kasih contoh suami istri saja, saudara. Kalau istri sudah tidak rasa nyaman dengan kita, bapak-bapak, dengar saya kasih tahu, kita pun bapak-bapak menderita. Ya, bayangkan kalau istri sudah tidak senang dengan kita, setiap kali tidur dia balik belakang, karena dia sudah tidak. Anda bayangkan kalau istri tidur balik belakang. Seperti ada beberapa kali saya lihat juga dulu kasih TikTok itu.
Depol lagi koreknya. Dua kali lakinya korek. Ketiga kali dia tendang lagi. Ini karena tidak menyenangkan. Dia tendang laki-laki jatuh ke peti. Laki-laki tidak habis akal juga. Jadi mau apa? Itu sangat jangan contoh suami istri. Haleluya. Puji Tuhan sampai sekarang saya dengan Mami kalau tidur tidak balik belakang. Haleluya. Kecuali sudah sono mati sudah tahu. Tapi kalau belum sono, kita dua baku menganga. Haleluya. Artinya dia senang, saya senang. Amin. Haleluya. Tidur aku pegang tangan. Ini saya sedang mentransfer energi positif buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Tidur pegang tangan. Ada di sini suami istri tidur pegang tangan. Pasti terus masih pegang tangan kalau tidur. Oh masih puji. Haleluya. Pegang tangan. Tidur. Haleluya. Yang sampai ada yang suruh tidak pegang tangan lagi. Mau satu menghadap tembok, satu menghadap, baru di tengah-tengah bantal polo. Tidak dipakai polo, tapi dikasih seperti batas. Tidak bisa. Tidak bisa begitu, Bapak Ibu. Sekali lagi di awal tadi saya bilang, rasa itu harus ditumbuhkan. Amin. Tolong rasa itu ditumbuhkan. Saya mau kasih tahu, masalah itu ada. Tidak mungkin ada dalam hidup. Saya akan merasa tumbuh kalau tidak ada masalah. Tidak ada itu. Selama hidup ada masalah. Rumah tangga mana yang tidak ada masalah? Semua rumah tangga pasti ada masalah. Tapi itu bukan jadi alasan untuk kita punya rasa hilang. Tidak boleh. Haleluya. Tidak bisa sudah. Masalah tetap masalah. Tapi rasa tidak boleh. Oh, saya sudah tidak punya rasa lagi. Kenapa? Karena saya perilaku jahat. Saya pernah temukan, minta maaf Bapak Ibu, ada istri suaminya meninggal. Begitu suaminya meninggal, saudara tahu nggak? Istri itu lapor begini, laki-laki paling jahat Bapak Ibu. Oh darah Yesus berkuasa. Lakinya masih dipiti. Baru dia pemilih bilang, aku dia laki-laki paling jahat. Saya dalam hati Tuhan. Bisa ada itu. Mau tahu orang mana? Toraja. Saya pikir suku apa? Itu aja. Terus yang dengar ibu gembala lagi. Ibu gembala darah Yesus berkuasa. Bayangkan ada istri bilang begitu. Artinya bahwa begitu mati senang sekali dia. Dia pasti senang dia. Mungkin dalam hati, alhamdulillah bebanku pun ringan. Ini kesaksian hidup Bapak Ibu. Dan saya harap tidak ada di antara kita yang seperti itu. Jangan sampai. Jangan sampai. Sebaliknya begitu juga. Jangan sampai ada bapak pas istri yang meninggal dia bilang, puji Tuhan. Kenapa Pak? Aduh, saya hati tertekan terus selama dia hidup. Tidak bisa. Selama kita hidup tetap ada pergumulan. Amin. Selama kita hidup tetap ada persoalan. Tapi dengar baik, persoalan dan masalah seperti itu tidak bisa jadi alasan untuk kita kehilangan rasa terhadap pasangan kita. Amin. Haleluya. Karena pasangan kita itulah yang akan bersama-sama dengan kita susah senang sampai mati.
bukan keluarga yang lain. Haleluya. Kalau kita tua nanti, contoh misalnya istri sakit, siapa yang menggendong dia bawa di kamar mandi? Pasti suami. Sebaliknya, siapa yang gendong suami kalau bukan istri? Haleluya. Tidak mungkin anak mantu mau angkat mama mantu sakit. Kan tidak mungkin. Pak Martin jadi kesaksian dan Ibu Muntailawan. Siapa yang angkat Pak Martin kalau bukan Ibu Muntailawan? Haleluya. Tapi Pak harus kuat-kuat kan Ibu Muntailawan supaya kurang kuat itu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua, contoh-contoh yang saya berikan tadi, mari kita mau hidup menyenangkan Tuhan. Amin. Mari hidup ini mau berkenan pada Tuhan. Haleluya. Hidup ini mau menyenangkan Tuhan. Harus. Jangan cuma nyanyi, Tuhanku mau menyenangkan. Jangan. Tapi mari kita usahakan ini menyenangkan Tuhan. Haleluya. Supaya janji Tuhan, kelegaan, ketenangan, dan beban yang ringan itu akan dia berikan kepada saudara dan saya. Haleluya. Amin, saudara. Yang ketiga sekaligus yang terakhir, ayatnya yang ke-28 dibilang begini, marilah kepada, dengar baik, yang ketiga, kita harus respon undangan Tuhan. Yang ketiga, saya ulang lagi, responi undangan Tuhan. Banyak di antara kita, banyak anak-anak Tuhan tahu firman Tuhan, tapi tidak meresponi undangan Tuhan ini. Haleluya. Jelas sekali dikatakan, marilah kepadaku. Tuhan yang mengundang kita, Tuhan yang memanggil kita. Harusnya sikap kita meresponi panggilan Tuhan. Kenapa? Tuhan panggil kita untuk sesuatu yang baik. Tuhan mengundang kita bukan sesuatu yang tidak baik, tapi Tuhan undang kita, dia memberikan yang terbaik. Karena itu harus respon atas undangan Tuhan ini. Bagaimana Pak cara meresponnya? Rajin-rajinlah ibadah. Itu bagian daripada kita merespon panggilan Tuhan. Amin. Rajin-rajin berdoa Pak, Ibu. Rajin-rajin merenungkan firman Tuhan. Itu bagian dari kita merespon kata Tuhan, marilah kepada. Saya mau tanya, kalau Tuhan undang kita tidak respon, kira-kira kita dapat apa? Saya kasih contoh. Anda pernah tidak dapat undangan terus Anda tidak pergi? Pernah tidak? Pernah tidak Anda dapat undangan lantas Anda tidak respon undangan itu? Pernah ya? Saya mau tanya, karena Anda tidak respon, Anda dapat apa? Haleluya. Dalam undangan itu biasanya kalau diundang pasti ikut acara, habis acara kita makan. Haleluya. Kita tidak rugi dapat undangan, ada acara makan-makan meskipun kita kasih amplop. Kenapa? Kalau kita pilih 4 orang, amplop isi 50 orang, 4 orang makan nggak mungkin 50.000. Coba kopi makan 4 orang 50.000, dapat nggak? Nggak dapat. Tapi kalau pilih pesta dapat. Puji Tuhan aja kalau anak kasih 50, ada kasih 20. Pergi 4 orang. Saya pernah buka amplop pesta, ada yang jangankan ada kosong. Haleluya. Makanya di Manado sekarang, kalau ada acara di Manado, begitu masuk acara, penerima tamu langsung tanya. Dia langsung tanya, ada amplop? Sudah lihat TikTok itu toh? Ya, pura-pura datang.
kasih amplop dulu. Kita kok lupa itu. Yang pesta itu kita pertama. Oh bukan, dia pertama, tapi harus amplop dulu. Haleluya. Sampai ada istilah di sana, anak-anak mahasiswa ini, dosa tidak ada uang, lapar, lo cari tempat pesta. Biar lo nggak kenal, udah masuk aja. Dan itu pernah dilakukan oleh Vela. Hotel lalu sekali, tidak ada uang, dia lapar. Pas lewat ada pesta, langsung dia sebagai tamu. Hanya cari makan. Sekarang tidak bisa lagi. Yang asal di rumah tamu jaga, emplok dulu. Lebih parah lagi, emplok diperiksa dulu. Oh 2.000 kurang, jangan masuk. Haleluya. Sekarang lebih, karena masalahnya itu yang saya bilang, saya pernah dapat buka kosong. Artinya orang datang hanya untuk cari. Haleluya. Tapi saya harap jemaat ini tidak ada begitu. Kalau pergi pesta-pesta dengan baik, mau 1 orang kah, 2 orang kah, minimal isi di dalam itu 50.000 minimal, ya. Haleluya. Karena kalau kopi 2 orang kasihan. Saya ngajar jemaat karena saya melakukan itu, jangan. Ya, kalau yang ada berkat lebih 100, yang berkat lebih 200. Haleluya. Tapi kalau sudah di atas 100, 200, tolong jangan lupa tulis nama. Begitu. Kalau 20.000 jangan tulis nama. Bayangkan 20.000 terus keluarga Roy Pasar ini. Itu sama dengan kau bikin malu kau diri sendiri. Ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, yang ketiga saya ulangi, responi undangan. Haleluya. Ini Tuhan yang memanggil. Marilah kepadaku kamu yang berletih lesu dan berberat. Cara meresponnya bagaimana, Pendeta? Cara meresponnya yang pertama seperti ini, kita rajin ibadah. Itu bagian dari kita merespon undangan Tuhan. Haleluya. Kita rajin ibadah. Mungkin sekarang belum dapat pertolongan, mungkin besok belum, tapi pasti Tuhan akan tolong. Dengar, pasti. Soal cepat lambat itu kewenangannya Tuhan. Tapi kepastian saya berani jamin, kalau Tuhan yang undang dan kita respon, pasti kita akan dapat jawaban. Amin. Ketenangan, kelegaan, beban ringan, itu pasti kita akan dapatkan. Asalkan yang ketiga kita mau respon. Haleluya. Responnya apa? Tadi, rajin-rajinlah ibadah. Jangan bilang, saya itu tidak ibadah, tapi persembahan saya jalan terus. Titip persembahan, nggak boleh itu. Ya, ibadah, tidak ibadah baru persembahan dia titip. Tuhan mau itu ibadah. Makanya di Ibrani bilang gini, janganlah kamu menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya ibadah itu penting. Itu bagian daripada kita meresponi undangan Tuhan. Haleluya. Jangan ibadah nanti 1 tahun 1 kali. Akhirnya kita jadi orang Kristen Natalan saja. Ya, 2 kali ibadah 1 tahun, Natal dan Paskah. Haleluya. Kalau Anda bekerja tidak apa-apa, tapi kalau tidak bekerja tidak bisa. Apalagi rajin
rajin berdoa, itu respon kita, tolong jadi berdoa. Ya, mau tidur berdoa, sebelum pergi kerja berdoa. Haleluya. Tuhan tidak butuh kata-kata. Berdoa itu Tuhan tidak butuh kata-kata yang indah. Yang Tuhan butuh itu hatimu. Datang, Tuhan, saya mau pergi kerja, lindungilah sampai aku pulang. Haleluya, amin. Begitu. Jangan pergi kerja, bangun sudah tidak berdoa, pergi kerja tidak berdoa, seolah-olah kau yang bisa mengendalikan segala sesuatu. Tidak bisa. Ingat, Tuhan itu yang mengendalikan segala sesuatu. Alkitab berkata bahwa kematian itu hanya sejengkal. Amin. Itu Alkitab bilang kematian itu hanya sejengkal saja. Haleluya. Kejadian di Los Angeles yang kebakaran, tapi ada viralnya kan, terlalu dibesar-besarkan. Artinya di bagian Los Angeles itu kebakaran itu, saudara, itu bagian daripada cara Tuhan menegur mereka. Haleluya. Karena mereka sudah mulai tidak percaya pada Tuhan. Puji Tuhan, Amerika sekarang Donald Trump jadi presiden, dia termasuk partai yang masih percaya pada Yesus. Ya. Kalau tidak, bahaya, saudara. Ya, Amerika itu bahaya. Tapi puji Tuhan, bahkan dia sampai buat pernyataan, sudah menandatangani bahwa Amerika hanya mengakui 2 gender. Haleluya. 1 laki-laki, 1 perempuan. Lebih dari itu pasti akan dikenakan sanksi. Tapi sebelum Trump bebas. Haleluya. Sudah mulai bebas. Macam-macam. Bisa nikah sesama jenis. Bayangkan. Anda bisa bayangkan Pak Silas dan Pak Martin menikah. Coba. Itu kan ini sudah nggak beres. Haleluya. Tiba-tiba Pak Sitorus melamar Pak Eli. Coba Anda bayangkan, itu sebelum Trump. Itu sudah terjadi. Haleluya. Tapi puji Tuhan, sekarang peraturan baru di Amerika dengan ada Presiden Trump. Dia bilang, saya cuma tahu 1 laki-laki dan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Lebih daripada itu sanksi. Kalau mau tahu, keluar dari Amerika. Nah, ini orang bilang Trump jahat, padahal menurut saya setelah saya perhatikan, bagus. Banyak sikap dia yang betul-betul kembali kepada kebenaran. Haleluya. Sampai waktu dia syukuran, dia dansa dengan istrinya pakai lagu rohani. Nah itu. Jadi orangnya termasuk religius. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau responi undangan Tuhan. Amin, saudara. Bilang kiri kanan, respon undangan Tuhan. Jadi ke depan saya percaya, kalau ada yang tanya, saya ulangi lagi, bagaimana meresponi undangan Tuhan? Salah satunya kita rajin beribadah. Amin. Rajin beribadah. Dimanapun kita berada, rajin beribadah. Haleluya. Karena itu cara kita meresponi undangan Tuhan. Saya simpulkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, untuk kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, yaitu kelegaan, ketenangan, dan beban ringan. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang memiliki kerendahan hati, seperti anak kecil, seperti orang kecil. Haleluya. Meskipun kita hebat, tapi karakter sifat kita itu seperti orang kecil. Haleluya. Yang kedua, kita berusaha menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini mari menyenangkan Tuhan saja.
Kenapa saudara kita menyenangkan Tuhan? Karena Tuhan yang memberi kita hidup itu. Ingat, kita hidup dari Tuhan. Kita tidak hidup dari siapa-siapa. Kita tidak hidup dari bos. Kita tidak hidup dari pimpinan. Kita tidak hidup dari harta kekayaan kita. Tidak. Kita hidup dari Tuhan. Saudara. Biar saudara banyak harta, banyak uang, hebat. Tapi kalau Tuhan bilang stop. Haleluya. Saya pernah katakan sama saudara, kalau hidup ini tergantung pada harta, tidak ada orang yang mati-mati. Apalagi dia orang kaya. Dia tidak akan sakit dan mati. Kalau hidup ini bergantung kepada harta, kekayaan, jabatan, tidak ada orang sakit dan mati. Tidak ada, Soeharto tidak akan mati-mati. Tapi Soeharto mati. Amin. Haleluya. Karena itu hidup ini hanya bergantung pada Tuhan. Kita tidak bergantung kepada siapa-siapa. Karena itu, mari, yang pertama, kita harus rendah hati. Yang kedua, menyenangkan Tuhan. Mari selalu menyenangkan Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita mau respon undangan Tuhan. Dengan cara apa? Rajin-rajinlah beribadah. Ibadah apa saja. Jangan cuma ibadah minggu saja. Pemuda ada ibadah pemuda rajin. Kaum pria ibadah kaum pria rajin. Wanita ibadah wanita rajin. Amin. Rajin ibadah. Haleluya. Dan saya percaya janji Tuhan ini, karena itu janji Tuhan, bukan janji manusia, bukan seperti janji Roma Irama. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Bukan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Amin saudara. Bilang kiri kanan, janji Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari pemain